Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Laporan IPCC 6 Assessment menemukan bahwa gas emisi yang diproduksi manusia udah meningkatkan temperatur bumi sebanyak 1,1 derajat Celcius. Dan di dekade selanjutnya, diprediksi bahwa temperatur akan naik 1,5 derajat Celcius. Impact dari pemanasan bumi ini udah terlihat dengan jelas di mana-mana ya. Cuaca ekstrim jadi makin sering terjadi, entah itu kebakaran hutan, kekeringan, hurricane. Bulan Agustus kemarin contohnya, sepertiga area di Pakistan terendam air. Meanwhile, Danau Poyang, danau terbesar di Cina yang secara geografis tuh sebenarnya nggak jauh dari Pakistan, malah kering sekering-keringnya karena temperatur udara yang tinggi. Di bulan yang sama, ibu kota Korea Selatan, Seoul, mengalami hujan paling deras dalam 100 tahun belakangan yang menyebabkan banjir besar. Nggak cuma di Asia aja, Eropa pun ngalamin dampak dari climate change ini. Sungai-sungai di Prancis, Italia, dan Jerman itu mengalami penurunan debit air yang tentunya mengganggu transportasi barang, irigasi, bahkan mengancam sumber air minum warga sekitar. Isu ini bukan isu sepele lagi. Perubahan iklim udah menyebabkan 40% kematian terkait cuaca panas di seluruh dunia. 13 juta orang di Ethiopia, Kenya, dan Somalia diperkirakan udah mengungsi untuk mencari air di 3 bulan pertama tahun 2022. Kalau kita nggak cepet-cepet cari solusinya nih, sekiranya bakal ada 92 juta orang yang mengungsi dari rumahnya karena cuaca ekstrim. Dan seperti yang kita tahu, penyebab terbesar dari krisis iklim ini adalah bahan bakar fosil seperti gas, minyak, dan batu bara, yang menyumbang lebih dari 75% emisi gas rumah kaca global dan hampir 90% dari seluruh emisi CO2. Tapi yang menarik, penyumbang emisi CO2 itu nggak merata antara individu satu dengan yang lain. Menurut hasil riset dari Oxfam dan Stockholm Environment Institute, 10% orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas 52% dari emisi karbon yang dihasilkan secara global. Sementara 50% dari populasi dunia, yang mana adalah orang kurang mampu, menghasilkan hanya 7% aja. Gak cuma carbon inequality, dampak krisis iklim yang dirasain oleh orang-orang juga nggak sama. Waktu COVID kemarin kan kita suka denger kayak, oh, this is such an unprecedented event. It shows that regardless of who you are or where you come from, how much money you make, lu nggak bisa melarikan diri dari pandemi. Tapi menurut gue narasi seperti ini agak tone deaf ya. Karena realitanya ketidaksetaraan yang dialami oleh berbagai macam orang itu mempengaruhi bagaimana impact yang mereka rasakan ketika dihadapi suatu bencana. Gue yakin kalau kalian nonton video ini udah pada tahu nih bahwa socially speaking ada banyak faktor yang mempengaruhi kedudukan kita di masyarakat. Gender, ras, ethnicity, agama, umur, socio-economic background, dan sayangnya ada banyak ketidaksetaraan yang exist karena faktor-faktor tersebut, termasuk ketimpangan akan akses ke public resources kayak pendidikan, housing, healthcare, dan lain-lain. Ketimpangan ini membuat kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan termarginalkan lebih menderita karena dampak buruk perubahan iklim. Hal ini kemudian menyebabkan ketimpangan itu jadi makin besar lagi. Paper ini menjelaskan ada 3 channel, di mana ketidaksetaraan bisa memperburuk situasi orang yang kurang beruntung dalam konteks krisis iklim. Pertama, ketidaksetaraan membuat orang-orang ini lebih mungkin terpapar sama dampak buruk dari perubahan iklim. Contohnya nih, orang miskin biasanya tinggal di daerah yang lebih rentan yang terkena banjir. Kedua, ketidaksetaraan membuat mereka lebih rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh bencana iklim. Contohnya, orang miskin nggak bisa membangun rumah yang well-built, makanya ketika kena banjir, rumah mereka langsung hanyut dan hancur. Terus ketiga, ketidaksetaraan menurunkan kemampuan mereka untuk pulih dari kerusakan yang mereka derita. Misalnya, kalau kita punya uang nih, kita bisa punya asuransi dan the whole damage itu bisa diganti sama asuransi. Meanwhile, orang miskin tuh nggak punya uang untuk even bayar asuransi tersebut. Di studi lain yang dilakukan oleh Hellgate tahun 2016, melaporkan bahwa orang yang hidup dalam kemiskinan itu lebih rentan terhadap penyakit yang disebarin oleh bencana iklim. Begitu pula kalau kita membicarakan masalah ini lewat lensa gender. Sayangnya, kita masih hidup di masyarakat yang timpang gender ya. Sekitar 70% perempuan mengalami ketimpangan gender, terutama di negara-negara berkembang. Karena social norm dan gender norm yang patriarkis, perempuan punya akses yang terbatas ke informasi, resources, dan agency atas diri mereka sendiri. It's safe to say that climate issue is not gender neutral either. Di negara-negara miskin, agrikultur adalah sektor yang esensial untuk perempuan. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk cari makan, cari air bersih, dan untuk providing keluarga supaya nggak kelaparan.
Dengan adanya krisis iklim, hasil panen bisa berdampak dan perempuan-perempuan ini jadi menderita kerawanan pangan. Dan karena kesulitannya meningkat, akhirnya ada banyak juga nih anak-anak perempuan yang terkena imbasnya. Mereka terpaksa putus sekolah karena harus ngebantuin ibunya buat cari makan. Dr. Sam Sellers dari University of Washington menganalisa 130 peer-reviewed studies dari tahun 2005 sampai 2016 tentang korelasi antar krisis iklim dan dampaknya terhadap kesehatan. Dan analisanya melaporkan bahwa perempuan dan anak perempuan menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi akibat dampak perubahan iklim dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki. Contohnya nih, perempuan dan anak perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk meninggal karena heatwave di Prancis, Cina, dan India, dan karena tropical cyclone di Bangladesh dan Filipina. Terus penyakit-penyakit yang menyebar karena bencana alam itu juga bisa mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dan bahkan kalau ada bencana iklim ya, ibu-ibu ini tuh bisa kehilangan akses ke fasilitas kesehatan kayak puskesmas atau rumah sakit. Di analisis yang sama, ada 53 studi yang meneliti tingkat kematian dan cedera perempuan dan laki-laki ketika terjadi cuaca ekstrim. Dan 64% diantaranya menemukan bahwa perempuan itu lebih mungkin terkena dampaknya. Lagi dan lagi, hal yang gue paparkan barusan nunjukin betapa pentingnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu bukan isu titipan barat kayak yang orang-orang bilang, tapi hak asasi manusia dan aspek ini berhubungan erat dengan kesejahteraan suatu masyarakat. In regards to climate change, studi yang dilakukan oleh Climate Analytics melaporkan bahwa makin timpang gender di suatu negara, makin vulnerable negara tersebut menghadapi krisis iklim. Buat gue, hal ini masuk akal banget, karena perempuan itu setengahnya populasi dunia ya. Dan kalau kita memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa mandiri dan berdikari, kita juga bisa menciptakan masyarakat yang lebih adaptif dan resilient terhadap isu-isu kayak perubahan iklim ini. Nah, untuk mengukur kesetaraan gender di suatu negara, UNDP came up with an index namanya Gender Inequality Index. Ada 3 faktor yang diukur, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan seperti edukasi, dan gimana partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Berdasarkan data tahun 2021, negara dengan GII terbaik adalah Denmark dengan indeks value 0,013. Dan yang terendah adalah Yaman dengan indeks value 0,82. Sementara Indonesia berada di peringkat 110 dengan indeks value 0,44. Not bad, but not good either. Tapi gue optimis sama masa depan masyarakat kita, karena ada banyak banget orang-orang di lapangan yang berusaha buat ningkatin kesadaran dan pengetahuan masyarakat soal pentingnya gender equality ini. Soalnya balik lagi, everything is interrelated. Kayak soal iklim ini nih, dampaknya buat perempuan gak cuma dari segi kesehatan dan food scarcity aja. Perubahan iklim bisa memicu konflik di seluruh dunia. Perempuan dan anak perempuan bisa makin rentan jadi korban kekerasan berbasis gender kayak kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan pernikahan anak. Nah, mumpung sekarang lagi masa kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, gue pengen ngajak kalian untuk banyak cari tahu soal ini. Biar kita semua nih, collectively, bisa jadi perempuan yang lebih berdaya dan membuat masyarakat yang lebih sejahtera dan setara. Terima kasih udah nonton video Beropini kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan jangan lupa sebarin videonya ke teman-teman kalian di media sosial kalian, ke keluarga, di WhatsApp, supaya orang-orang jadi makin aware sama isu iklim dan juga makin sadar akan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan isu iklim ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!